Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada narasumber kedua, yaitu Dr. Dimas Bayu, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik Vinasim, yang dalam webinar ini akan tentang rule of novel agent in management of CLL atau chronic lymphocytic leukemia. Kepada Dr. Dimas, saya persilahkan. Tes 1, 2. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sejawat sekalian, sejawat guru besar, sejawat senior, dan sejawat yang hari ini ikut bergabung di acara kita hari ini. Jadi untuk kesempatan yang kedua ini saya diberikan tugas oleh panitia itu untuk membawakan mengenai tata laksana bagaimana kita diagnosis dan tata laksana mengenai chronic lymphocytic leukemia atau CLL. Jadi kita next saja. Oke. Nah, tadi Dr. Tuti sudah membawakan tentang AML ya. Jadi kalau kita bicara tentang keganasan hematologi, itu selalu kita akan kembali ke gambar ini ya. Mungkin jawab sekalian sudah tahu semua, saya kira sudah paham. Kita hanya sekedar refreshing saja bahwa di proses hematopoiesis itu blood stem cell itu akan terbagi menjadi 2 ya, yaitu myeloid dan lymphoid. Tadi yang dibahas oleh Dr. Tuti itu dari sini, myeloid, di mana dari myeloid itu dia akan satu keluarga, dia akan membentuk red blood cells, platelet atau trombosit, kemudian sebagian dari sel darah putih yang tadi bermasalah di tempatnya Dr. Tuti ya. Nah, saya akan membahas sebagian dari sel darah putih lagi ya, bagaimana terjadinya chronic lymphocytic leukemia ya, terutama yang berasal dari limfosit sini ya. Ini bisa kita lihat bagaimana perkembangannya mulai dari bone marrow, kemudian proses maturasi, dan dari mana dia kemudian akan berkembang menjadi satu chronic lymphocytic leukemia. Nah, jadi chronic lymphocytic leukemia ini merupakan suatu penyakit limfoproliferatif ya. Jadi proliferatif ya, penyakit proliferatif yang terjadi kira-kira dari 30% dari seluruh leukemia orang dewasa ya, dan kemudian kira-kira 25% non-Hodgkin lymphoma ya. Ya, jadi kenapa dia bisa terdiri dari leukemia, tapi bisa juga dia bagian dari non-Hodgkin lymphoma. Jadi ternyata setelah kita lihat limfoma ini, CLL ini, dia merupakan satu entitas yang sama dengan satu kondisi yang disebut sebagai small lymphocytic lymphoma ya. Nah, jadi kalau kita lihat selanjutnya ada CD20, ada CD ini ya. Nah, kemudian yang terakhir kita juga bisa periksaan FISH atau fluorescent in situ hybridization. Ini untuk kita lihat ada tidaknya gene defect atau kromosom pada CLL. Tadi mungkin di tempatnya Dr. Tuti juga kita ada banyak pemeriksaan ini juga yang akan mempengaruhi prognosis pasien biasanya. Oke. Nah, ini yang terakhir yang di bawah ini. Ya, ini yang saya sampaikan tadi ya. Jadi CLL dan SLL atau chronic lymphocytic leukemia ini merupakan satu entitas yang sama dengan SLL atau small lymphocytic lymphoma gitu. Nah, bedanya adalah kita sebut dia CLL kalau blood involvement-nya atau kelainan darahnya lebih dominan dibanding dengan SLL, di mana yang paling dominan adalah
penemuan kelenjar getah bening, gitu ya. Nah, ini tadi yang saya bilang. Yang paling mudah bisa sejawat lakukan di tempat sejawat adalah ini, ya, darah tepi. Ya. Saya tidak berikan gambaran sumsum tulang di sini, darah tepi saja, ya, dari pasien dengan CLL. Yang mana ini smart cell ini, yang dia sel-selnya rapuh, ya, sehingga pada saat dilakukan smear dia itu mudah pecah selnya, ya, jadi hancur. Jadi kita sebut sebagai smart cells, ya. Sedangkan yang ini adalah prolimfosit, itu kita itu adalah ini apa namanya tempat terjadinya hiperproliferasi di situ, ya. Nah, pasien atau orang yang datang dengan kita juga kadang datang dengan B symptoms. Tadi sudah disebutkan di awal, B symptoms itu penurunan berat badan, keringat, ya, sering demam gitu, ya. Kemudian bisa juga dengan pembesaran kelenjar, ya, seperti kayak gini, ya, pembesaran kelenjar. Bisa juga pembesaran limpa, atau bisa juga pembesaran hati, anemia dan trombositopenia juga bisa. Ini biasanya pada pasien-pasien dengan fase lanjutan. Nah, setelah kita diagnosis, kita lakukan staging, gitu. Nah, staging pada SLL dan CLL ini agak unik. Kita bisa pakai beberapa jenis staging, ya. Yang pertama kita bisa pakai Rai system, Binet system, dan yang klasik pada limfoma kita pakai Ann Arbor dengan modifikasi Lugano, ya. Kenapa? Ya, karena itu tadi tipikal atau tampilan klinisnya bisa sangat luas. Bisa benar-benar hanya hematologik saja, bisa benar-benar hanya pembesaran kelenjar saja, limfadenopati saja. Nah, kita lihat ini untuk Rai, dia lihat dari limfositnya, ya, limfosit baik di dalam darah dan di dalam sumsum tulang, ya. Kemudian kita lihat stage 0, stage 1 itu sudah dengan keterlibatan sumsum tulang, kemudian stage ini dengan keterlibatan spleen, ya, kemudian ini dengan sudah ada anemia, dan ini sudah dengan trombositopenia, ya. Nah, Binet ini kita lihat, ya, kita lihat kondisi anemianya, ya, trombositnya gimana, ya. Makin anemis, makin kurang, ini dia makin tinggi stagingnya, dan ini akan berpengaruh pada median survivalnya. Kita lihat makin tinggi stadiumnya, makin jelek juga median survivalnya. Nah, ini Ann Arbor, ya, yang kita gunakan klasik untuk limfoma non-Hodgkin, ya. Ya, kita lihat ini gampang saja. Kalau dia hanya terdiri dari satu limfonodus atau localized saja, kita stadium 1. Kalau lebih dari 2 lokasi di atas diafragma, jadi ini diafragma, ya, itu kita sebut stadium 2. Ya. Stadium 3 jika sudah ada yang di bawah diafragma, ya, dan stadium 4 jika dia diffuse atau terjadi penyakit ekstralimfatik, gitu, ya. A dan B-nya kita lihat dari ada tidaknya gejala konstitusional atau di symptoms-nya tadi. Nah, CLL disebut sebagai penyakit yang orphan atau incurable hematologic malignancy, ya. Kalau kita lihat di sini, ya, pada banyak pasien, jadi CLL itu bisa datang sebagai penyakit yang slow growing, jadi dia sangat tidak progresif, ya, tapi bisa berubah menjadi life threatening malignancy, seperti kalau misalnya dia menjadi sitopenia atau sehingga menyebabkan terjadinya infeksi, gitu. Mayoritas pasien dia usia tua, ya, di atas 65 tahun, ya. Kemudian biasanya memiliki lebih dari satu komorbiditas yang akan membatasi terapi, gitu. Nah, kondisi ini akan diperberat juga dengan mutasi-mutasi, ya, yang kita bisa lihat dari VIS tadi itu, yang
mutasi-mutasi ini akhirnya memberikan perburukan prognosis bagi pasien gitu sejak terapi. Jadi dia bisa relapse atau bahkan median survivalnya menjadi turun ya. Nah, dari slide ini kita bisa lihat bahwa pada CLL ya 90% itu ternyata pasti memiliki paling tidak satu cytogenetic abnormality yang bisa dideteksi dengan FISH ya. Tapi ternyata tidak semua cytogenetic abnormalities ini memberikan hasil yang jelek bagi pasien. Contohnya ya didapatkan delesi 13q14 ini ya, atau delesi 13 ini ya paling sering ya justru prognosisnya bagus ya. Kemudian ini ya delesi kromosom 11 pada lengan panjang ini pada kromosom 11 pada lengan panjang ini juga dia memperbaiki survival juga ya. Trisomi 12 juga ya pada kromosom 12 ya. Ini juga akan memperbaiki survival. Nah, yang jelek salah satunya adalah delesi pada lengan pendek kromosom 17 ini, delesi 17P. Ini kalau misalnya pasien datang dengan ini, biasanya dia terkait dengan progresif, ya, agresif juga, kemudian dia resisten terhadap terapi, ya, kemudian akhirnya memberikan prognosis yang jelek bagi pasien. Nah, apa impact-nya delesi 17P ini? Ya, dia tadi sudah disebutkan kontribusinya tidak bagus ya bagi perkembangan penyakit ya. Itu kemudian respon terhadap kemoterapi juga kemoterapi yang standar ya itu juga tidak bagus ya. Kita tahu kemoterapi yang standar bagi CLL ini ya salah satunya ada FCR ya, fludarabin, kita kasih juga rituximab ya. Itu tidak bagus jika terdapat delesi 17P ini. Nah, ini ada kasus sedikit ya. Mungkin panitia bisa anukan pollingnya ya. Jadi saya bacakan dulu, ada wanita 65 tahun datang ke primary care physician. Jadi ke PPK 1 ya, berarti kalau kayak gini ya. Dia dengan untuk rutin check up saja. Dari pemeriksaan lab didapatkan HB-nya bagus ya. Leukositnya yang tinggi 53.000 dengan limfositosis ya. Limfositis berarti kalau kita lihat limfosit count-nya atau limfosit ini mungkin 90% limfosit semua gitu ya. Trombosit juga bagus 204.000 ya. Dan dari work up selanjutnya didapatkan ada anemia, tidak ada dia di karakteristik sebagai stable Ray 2 dan Binet stage A ya. Nah, mungkin pertanyaan saya sederhana saja. Kalau kita lihat pasien seperti ini datang seperti ini ya, apakah kita harus langsung merencanakan untuk systemic therapy? Oke, polling sudah dimulai pollingnya? Oke. Oke, ada berapa yang ikut ya? Oke, kita ada peserta berapa ya? Oke, jadi kita harusnya ada 400 polling ini masuk ya. Kita lihat berapa yang masuk. Oke. Oke lah, cukup lah ya mungkin ya. Kita ini aja stop aja. Oke, jadi mayoritas ternyata menjawab ya, kita harus segera kemoterapi pada pasien ini. Oke lah, mari kita lihat. Nah, bagaimana memahami pasien CLL ya. Nah, seperti tadi saya sudah sampaikan di awal ya, jadi pasien CLL ini dia ada asimptomatik datang lebih besar pada pasien ini ya. Nah, pada kondisi ini pada
fase awal dari penyakit ini, sebenarnya ternyata diketahui bahwa tidak ada benefitnya untuk kita cepat-cepat memulai terapi pada pasien, gitu. Ya, ternyata kalau kita cepat-cepat terapi pada pasien, justru kita akan dapatkan efek buruk dari misalnya dari toxicity-nya, gitu. Ya, sehingga pada pasien yang baru terdiagnosis, kita 50% itu biasanya kita bikin watch and wait, gitu. Ya, artinya kita hanya lihat saja, kita evaluasi saja bagaimana perkembangannya, gitu. Nah, dari literatur ternyata diketahui bahwa pasien yang terdiagnosis CLL dan kita lakukan watch and wait itu bahkan dia sampai ada yang sampai 10 tahun di evaluasi baru kemudian start terapi pertama, gitu ya. Nah, ini pun kita akan lihat ya bagaimana terapi first line-nya pada saat jika dia setelah melewati watch and wait ini. Ya, kalau misalnya kita lihat pasiennya masih muda, maka kita bisa langsung berikan kemoterapi ya yang agresif, gitu. Sedangkan kita lihat jika dia ternyata setelah watch and wait ini dia usianya makin tua, ya sebagaimana kita tahu tadi CLL awal terdiagnosis pun sudah usia tua. Kita watch and wait lagi 5-10 tahun mungkin ya, jika baik, maka usianya akan bertambah 2. Berarti kita harus, kalaupun kita mau mulai, kita harus hati-hati ya. Dan ada pertimbangan ketiga yaitu tadi ya, yaitu ini mutasi-mutasi kromosom yang memberikan prognosis jelek. Kalau kita dapatkan itu, ya kita harus memberikan terapi yang lebih sesuai, gitu ya. Nah, bicara mengenai watch and wait ini ya, tentu saja ini akan menjadi dilema bagi bukan hanya bagi dokter, bahkan bagi pasiennya juga. Beberapa ini kasus watch and wait itu akan berubah menjadi watch and worry, gitu ya. Karena pasien akhirnya, aduh saya kok nggak diapa-apain sih ini, gitu ya. Padahal sebenarnya dalam waktu watch and wait itu kita bisa melakukan banyak. Dan di sini adalah peranan sejawat di tempat tugas masing-masing di PPK 1 maupun di PPK 2 di tempat masing-masing untuk membantu kami bagaimana mengevaluasi pasien ini ya, gitu. Next. Nah, sampai kapan kita evaluasi dan bagaimana kita harus lihat? Kita bisa lihat dari guideline dari NCCN ini kapan kita terapi CLL. Ini agak rumit kalau kita lihat langsung begini ya. Saya sederhanakan saja, kira-kira seperti inilah ya. Jadi kalau kita SLL dan dia localized ya, itu kita bisa mulai untuk terapi locoregional radiation therapy misalnya ya pada pasien dengan symptomatic localized disease ya. Sedangkan untuk yang SLL Lugano, kalau saya sebutkan Lugano di sini berarti yang Ann Arbor tadi ya, yaitu stage 2 sampai 4 atau CLL Rai stage 0 sampai 4. Kita lihat. Kalau misalnya dia early stage ya, beberapa pasien bisa indolent sekali atau sangat tidak progresif, dan beberapa bisa sangat rapid juga. Nah, ini kita lihat bagaimana. Nah, kalau misalnya dia indolent dan tidak ada symptoms, kita ikuti watch and wait ini, ya, gitu. Nah, sedangkan pada pasien dengan high risk, kemudian dengan memberikan simptomatik, baru kita lakukan terapi. Nah, beberapa indikasi atau beberapa tanda-tanda yang kita bisa dapatkan untuk kapan kita mulai terapi, antara lain ini ya, misalnya pasien tiba-tiba atau pada perkembangannya gampang sekali lelah ya, severe fatigue, berat badan turun ya dengan cepat ya, night sweats atau berkeringat, fever without infection, demam yang tidak jelas ya. Kemudian ada bulky disease. Bulky disease itu artinya tadinya misalnya ada benjolan yang sedikit saja, tiba-tiba benjolannya langsung membesar atau langsung menyebar, ya. Pembesaran limpa gitu. Atau misalnya terdapat tiba-tiba ada anemia dan trombositopenia gitu, ya. Kemudian ya seperti itu. Nah, di bawah ini kita lihat ternyata
absolute lymphocyte count sendiri atau hitung limfosit itu sebetulnya bukan merupakan indikasi utama untuk kita cepat-cepat terapi, kecuali dia bisa naik sampai lebih dari 200 sampai 300 ribu per mililiter itu, ya, per cc. Itu kita bisa cepat-cepat, kita sudah bisa terapi. Tapi kalau tidak, kita bisa tunda dulu, masih watch and wait juga, gitu, ya. Gitu. Nah, di sini peranannya sejawat sekalian, bagaimana untuk kita kerjasama, saling memberikan pemahaman bagi pasien untuk mereka tidak worry. Jadi benar-benar watch and wait, bukan menjadi watch and worry gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita bicara mengenai agak lebih spesifik lagi mengenai pilihan apa yang kita miliki untuk kemoimunoterapi ya. Kemoimunoterapi itu pilihannya adalah fludarabin, siklofosfamide, dan rituximab. Ini adalah pilihan salah satu pilihan pada pasien dengan symptomatic disease. Kenapa? Ya, ternyata tapi setelah kita lihat ya, ada masalah dengan pasien-pasien yang mendapatkan FCR ini, ya, gitu. Salah satunya adalah mereka yang ada delesi kromosom ini, yang kemudian prognosisnya jelek, itu tidak begitu memberikan hasil yang baik dengan FCR ini. Kemudian mereka juga yang ternyata IVHC-nya ini dia tidak bermutasi. Jadi tadi saya sampaikan di awal, ada beberapa mutasi yang jelek, tapi ada beberapa mutasi juga yang malah dia bersifat protektif, gitu, ya. Nah, kemudian ada beberapa ini yang lain. Nah, termasuk juga usia, ya. Kalau kita berikan ini tidak begitu memberikan hasil yang baik, gitu, ya. Nah, salah satu pilihannya adalah bendamustine, ya. Jadi pasien-pasien dengan CLL usianya paling sering usia di atas 65 tahun, ya, dan memiliki komorbiditas lebih dari satu biasanya, gitu. Sehingga tidak bisa kita langsung kasih fludarabin saja, gitu, ya. Kemudian dulunya kita kasih klorambusil pada pasien-pasien ini, ya. Ternyata ada penelitian tahun 2009 ini yang membandingkan ada bendamustine dan klorambusil, ya. Jadi sebenarnya bendamustine ini obat lama, tapi yang dilihat kembali, ya, ternyata, gitu, ya, overall survivornya, median overall survivornya lebih bagus dengan bendamustine, gitu. Selain itu juga complete response, kemudian median progression free survivalnya bendamustine dibandingkan klorambusil juga lebih baik, sehingga ini menjadi salah satu pilihan terapi terutama bagi pasien-pasien yang didapatkan usia tua dengan komorbiditas seperti ini, gitu. Nah, ini case 2 lagi. Ya, pasien 54 tahun dengan cervical lymphadenopathy. Gejala yang lain ada fever, ada generalized weakness, ya, tidak ada weight loss, tapi ya, kemudian medical history yang lain tidak begitu khas, ya. Hematological workup negatif, artinya semuanya normal-normal saja, ya. Dilakukan reseksi, didapatkan small cell lymphoma dengan IHC, itu IHC maksudnya kemudian imunohistokimia, ya, LC yang positif, CD20 positif. Pertanyaannya tetap sama, apakah kita akan segera memberikan sistemik terapi pada pasien ini? Ya, silakan pollingnya dimulai. Sudah mulai. Oke. Yes. 30 detik aja deh ya, jangan terlalu. Oke. Berapa yang ikut, Dr. Iwan? Oke, cukup banyak yang aktif berarti. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas keaktifan sejawat sekalian untuk mengikuti acara ini. Bisa kita lihat dari pollingnya ternyata aktif ya. Berapa? Udah cukup ya? Ya, yang paling banyak menjawab juga, ya, kita kasih terapi. Ya, saya setuju. Ya, memang awalnya watch and wait.
Tapi sekali lagi kita lihat tadi tanda-tanda kapan kita harus mengindikasi. Ternyata pada pasien ini dia memang sudah ada, dia masih usia muda ya, masih usia muda, masih bagus ya. Nah, dia sudah ada pembesaran kelenjar yang cukup jelas ya, yang cukup bulky ya, dan ada demam dan ada weakness. Jadi gejala-gejala B-nya sudah mulai muncul ya. Ini kita bisa mulai dengan terapi ya. Nah, sekarang ini makin banyak terapi-terapi baru untuk leukemia, antara lain adalah untuk CLL maupun SLL ini ya. Tadi ada beberapa yang sudah disebutkan juga oleh Dr. Tuti, ternyata bisa dipakai juga. Jadi kita lihat, jadi beberapa terapi pada CLL ini dia sekarang disebut sebagai targeting terapi. Kenapa targeting terapi? Karena dia ada target spesifik di permukaan atau di dalam sel kanker ini, ya. Antara lain yang dia target adalah reseptor-reseptor atau jalur-jalur atau pathway-pathway yang ada di dalam sini. Ya, antara lain misalnya reseptor CD20 ini ya, yang sekarang kita pakai rituximab ya untuk monoklonal antibody terhadap CD20 ini ya. Kemudian ada CD52 alemtuzumab ya. Cuma mulai jarang dipakai karena ternyata efektivitasnya masih lebih bagus yang ini ya. Kemudian ada B-cell reseptor ya, jalur ini ya, di mana di bawahnya ada beberapa pathway seperti Bruton tyrosine kinase ini, BTK ini ya, ataupun P13K ini ya, yang ada beberapa molekul-molekul kecil yang targeting di sini ya. Misalnya ibrutinib, idelalisib ya. Kemudian ada juga BCL2 ini ya, yang apa namanya, dia bisa di target oleh venetoclax ya, gitu ya, gitu. Nah, dari sekian banyak terapi tadi yang kita sudah ditampilkan, ternyata kalau kita lihat dari NCCN ini ada beberapa yang bisa masuk ke first line terapi ya. Ya, misalnya kalau kita lihat bisa langsung diberikan ibrutinib atau bendamustine ya, gitu. Untuk kita bisa lihat di sini yang mana kita bisa berikan untuk frail pasien dengan signifikan comorbidity, atau untuk pasien-pasien yang usia-usia tua gitu ya, atau pasien muda tapi komorbiditasnya juga banyak ya gitu, atau mana yang bisa kita berikan untuk pasien yang usia muda yang komorbiditasnya lebih kurang ya, jadi lebih bagus ya. Ini kita bisa lihat beberapa jenis terapi ya pada first line ya gitu. Kemudian untuk maaf, saya ulang sebentar. Nah, yang ini untuk kalau ternyata tidak ada delesi 17P atau TP53 ini. Jadi yang mereka yang lebih favorable ya. Nah, ini untuk yang ada delesi 17P, kita bisa lihat bisa langsung diberikan ibrutinib juga ya. Kemudian untuk relapse-nya ada beberapa pilihan-pilihan yang lain. Nah, ini untuk relapse ya, relapse. Untuk relapse-nya yang without deletion tadi kita bisa lihat. Oke. Sekarang kita lebih spesifik bicara tentang ibrutinib ya. Jadi ibrutinib bagaimana dengan di Indonesia? Ternyata ibrutinib di Indonesia ini baru diindikasikan untuk mereka yang pernah menerima paling tidak satu terapi sebelumnya ya, atau bisa untuk pasien first line untuk yang jelas sudah ada delesi 17P-nya gitu. Nah, kemudian untuk mantle cell lymphoma ini bisa juga langsung yang sudah pernah mendapatkan terapi sebelumnya, artinya berarti untuk second line gitu. Tapi saya mendapatkan informasi bahwa akhir September ini mudah-mudahan ibrutinib sudah bisa diberikan sebagai first line di Indonesia ya, untuk indikasinya ya. Keuntungannya adalah apa? Dia bisa diberikan per oral gitu. Artinya apa? Pasien tidak tergantung dengan pusat kesehatan. Ya, dia bisa minum sendiri di rumah gitu ya. Nah,
Ini tentu saja sangat baik, terutama di kondisi pandemi saat ini, di mana pasien agak enggan untuk datang ke rumah sakit atau ke pusat layanan kesehatan. Dia lebih memilih untuk berobat di rumah, bahkan keluar rumah saja agak enggan, ya, gitu. Oke. Nah, ini saya ada sedikit ada tampilkan penelitian sedikit tentang bagaimana evaluasi jangka panjang pada pasien-pasien yang mendapatkan ibrutinib ini, ya. Ternyata kita lihat, ya, progression free survival, ya, pada pasien ini kita lihat dia makin cepat diberikan. Artinya kalau dia diberikan sebagai second line, ya, semakin dia diberikan langsung pada saat relapse pertama atau recurrent pertama, itu semakin bagus ininya, ya, outcome-nya, ya, dibandingkan kalau dia diberikan setelah diberikan obat yang lain baru dikasih lagi, dikasih lagi, ya. Kemudian kita bicara tentang adverse event atau efek samping. Ternyata kalau kita lihat di sini, ya, yang paling sering banyak itu diare, fatigue, nausea, begini, ya. Tapi kalau kita lihat, memang kalau kita lihat dari 195 pasien ini, mereka banyak. Tapi kalau kita lihat dari gradingnya, dari gejala-gejala ini, ternyata sebagian besar merupakan grade yang rendah semua. Grade 3, 4 hanya 8, hanya 4, hanya sekian ini. Sedangkan grade 5 tidak ada sama sekali, gitu, ya. Kalau kita lihat gejala-gejala yang lain, ya, yang kita takut gejala yang berat seperti pneumonia, trombositopenia, ini juga lebih rendah dibandingkan gejala-gejala ringan yang lain tadi, ya. Nah, kalau kita lihat keamanan dari ibrutinib ini dibandingkan dengan fase 2-nya, pada fase 2, ternyata hampir sama, gitu, ya. Cukup aman, bahkan untuk yang grade 5 hampir tidak ada sama sekali, gitu, ya. Nah, dan kalau kita lihat untuk yang sangat mengganggu tadi, yang banyak diare, AF, atralgia itu, kita lihat dia turun seiring dengan waktu, ya. Mungkin waktu ini masih adaptasi badannya, seiring dengan waktu dia menurun gejala efek-efek samping yang jeleknya, sehingga cukup aman diberikan untuk jangka panjang. Nah, ini konklusi dari penelitian tersebut. Kita lihat bahwa pada follow up selama 2 tahun lebih bagus untuk ininya, untuk progression free-nya dan overall survival-nya. Kemudian dibandingkan dengan ofatumumab, ya, improve-nya juga lebih bagus, ya. Kemudian yang tadi pada tabel pertama juga dilihat bahwa kalau kita lebih cepat memulai dengan ibrutinib, lebih bagus juga hasilnya, gitu. Dan pada jangka panjang dia cukup aman karena adverse event-nya cukup baik tadi, ya. Oke, ini ada kasus. Oh, maaf. Oh, harusnya ada kasus lagi di sini, tapi oke lah, kita mungkin sambil diskusi saja nanti. Oke, sebagai take home message kita hari ini, jadi CLL atau chronic lymphocytic leukemia itu dia adalah penyakit usia tua, ya. Sebagian besar didiagnosis tanpa gejala pada awal, biasanya hanya dengan rutin blood test saja, gitu, ya. Pada beberapa kasus dia muncul dengan pembesaran kelenjar, ya, tanpa gejala-gejala hematologi. Nah, ini kita sebut sebagai small lymphocytic lymphoma, ya. Jadi dia merupakan entitas yang sama, gitu. Tata laksana untuk fase awal penyakit ini termasuk watchful waiting, ya, di mana disinilah peranan sejawat sekalian untuk jangan sampai ini berubah menjadi watchful worry, gitu, ya. Kemudian first line terapi termasuk kemoterapi, mavitib dan venetoclax juga tergantung dari kondisi pasien. Dan jika diberikan ibrutinib untuk jangka panjang ternyata memberikan hasil yang baik dan dapat ditoleransi oleh pasien, gitu. Ya, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatian sejawat sekalian. Mungkin saya kembalikan ke Ibu Moderator. Ya,
Terima kasih Dokter Dimas Bayu atas penjelasannya ya yang jelas. Tadi Dokter Dimas Bayu sudah memberi mempresentasikan tentang CLL ya secara overview ya. Kita ketahui bahwa limfoma chronic lymphocytic leukemia itu berasal adalah keganasan yang berasal dari seri limfoid. Jadi yang tadi Dokter Tuti jelaskan yaitu berasal dari seri mieloid ya yang akut mieloid leukemia. Sedangkan yang Dokter Dimas tadi presentasikan adalah yang berasal dari seri limfoid. Ya kita tahu bahwa pasien-pasien dengan leukemia itu biasanya datang dengan gambaran klinis yang berbeda-beda ya. Kadang-kadang ada yang masih asimptomatik ya, kadang-kadang datang sudah dengan anemia, ada yang datang dengan trombositopenia, ada yang datang CLE kita belum dapatkan limfadenopati di permukaan ya, dan mungkin ada yang datang sudah dalam kondisi berat. Nah, tadi ada yang Dokter Dimas bicarakan ada salah satu novel terapi daripada CLL itu adalah bendamustine dan ibrutinib ya. Tentu saja pilihannya kita sesuaikan dengan kondisi atau karakteristik sesuai yang diharapkan pasien ini. Mungkin bila ada ya teman sejawat ya dari berbagai daerah yang ingin bertanya secara umum baik tentang leukemia atau AML maupun CLL ya secara umum bisa ditanyakan nanti kepada dua narasumber kita ya. Oke. Untuk pertama-tama mungkin menyingkat waktu ya, sudah ada beberapa pertanyaan. Saya bacakan satu pertanyaan itu untuk di daerah yang kurang sarana dan prasarana dan susah untuk merujuk, apakah penggunaan desitabin memungkinkan untuk diberikan karena kemungkinan untuk mengukur respon, prognosis, dan pengobatan itu agak susah. Gimana? Mungkin ini Dokter Tuti ya, karena terkait dengan desitabin. Oh iya. Terima kasih Dr. Hindley ya atas pertanyaannya. Kalau misalnya di daerah dan pasien itu mendapatkan desitabin dari terapi, maksudnya dari tempat lain, terus dia melanjutkan di daerah, maka untuk respon terapi desitabin seperti tadi dikatakan di slide, untuk early respon itu bisa dilihat hanya dengan darah rutin aja, misalnya trombositnya yang biasanya itu trombositopeni, trombositnya membaik, atau yang kemarinnya dependent transfusi trombosit sekarang sudah independen. Di samping itu juga HB-nya misalnya ya, kalau kemarin belum terapi HB-nya selalu turun sehingga dependent transfusi ini menjadi independen misalnya. Atau juga dari darah rutin bisa dilihat penurunan leukosit. Kalau tadi pasien real patient tadi sampai 38, sekian 38.700 setelah diberikan terapi, maka menjadi 10.000 misalnya 15.000 itu adalah respon awal. Tentunya kalau prognosis banyak memang yang mempengaruhi, misalnya tadi umur. Kalau umur di atas 70 tahun, prognosisnya kurang bagus. Terus adanya data sitogenetik misalnya, adanya monosomi, atau adanya inversi misalnya ya, kromosom 5, kromosom 7 itu merupakan prognosis memang yang buruk tentunya. Kalau di daerah untuk memulai terapi memang belum memungkinkan ya karena sarana diagnostik, tapi kalau untuk monitor atau untuk mengetahui early respon bisa ya, karena cukup bisa juga dengan darah rutin atau dengan hapusan darah tepi tentunya. Gitu. Tadi untuk yang nomor 2 tadi sebetulnya hipometil agent ini ada 2, banyak sebetulnya ya, tapi yang tadi di slide-slide tadi, yang pertama adalah desitabin ya, yang kedua adalah azacitidin ya. Jadinya di penelitian ada 2 penelitian memang
sampelnya masih asasitidin, dan sebaliknya yang failer dengan asasitidin bisa menggunakan desitabin. Ternyata memperpanjang overall survival, walaupun dalam pencapaian komplit respon memang tidak sebagus sebagai first line, tapi ternyata memperbaiki overall survival dan quality of life pasien. Mungkin gitu ya, Dr. Finley, makasih. Mungkin ada satu pertanyaan ya, ini mungkin kita harus jawab karena pertanyaannya, apakah terapi leukemia ini sudah bisa dilakukan di Makassar? Gimana dok? Kita harus mungkin menjawab ini. Silakan Dokter Tuti. Oh iya, Dr. Lutfi ya, Dr. Lutfi. Bukan, lain pertanyaan. Iya, iya. Mungkin Dokter Lutfi sebentar. Iya. Iya. Alhamdulillah sebetulnya pada kasus AML itu sudah bisa, terapinya sudah bisa dilaksanakan di Makassar. Cuman itu lagi kita melihat kondisi tempat ya, karena pada regimen 37 ya yang memakai sitarabin sangat mempunyai efek samping yang mielosupresan. Memang memerlukan pada kemo yang tadi saya sebut itu memerlukan ruangan yang steril ya, steril. Kita belum punya kemo yang steril, sehingga apa pertimbangan kita kalau memilih itu, kita dosisnya tidak bisa dosis yang optimal, takut efek sampingnya. Di samping itu profilaksis itu belum ditanggung BPJS, jadinya nanti kalau sudah terjadi neutropeni atau fibrinetropeni baru mendapatkan antibiotik atau granulosit koloni stimulating factor, sehingga obatnya ada, tapi kita perlu seni, itu tadi yang judulnya ya, seni dan sains. Teorinya sih begini, tapi dengan melihat kondisi tempat, sehingga kita memang tentang dosis kita mainkan begitu. Jadinya udah ada ya, daunorubicin, sitakasar. Terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Tuti untuk sesi yang tadi beberapa pertanyaan. Mungkin saya pindah dulu ke pertanyaan untuk Dokter Dimas. Ya, ada beberapa pertanyaan ini terkait dengan presentasi dan apa yang harus kita monitor pada fase O8 ini. Ya, kemudian katanya kapan kita harus merujuk pasien-pasien yang seperti ini. Ya, silakan Dokter. Oke, terima kasih dari Dokter Felix ya. Oke, terkait watch. Ya, ada Dokter Felix dengan Dokter Ada. Terima kasih dok. Jadi untuk watch and wait ya, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, ini merupakan peranan dokter di tempat dokter masing-masing, terutama di FKTP ya, terkait dengan ininya. Jadi yang paling mudah tadi bisa kita lihat dari pasien itu sama dengan yang tadi dijelaskan Dokter Tuti juga, untuk lihat bagaimana follow up pasien. Yang paling gampang kita bikin adalah paling tidak kita lihat dari darah rutin saja ya, atau klinis juga kita lihat. Ya, kita lihat bahwa indikasi untuk memulai terapi salah satunya adalah B symptoms. Ya, kalau kita mau lihat pasien dengan fatigue, atau dia gampang sekali lelah, kemudian dia mulai gampang demam, tidak ada yang jelas ya, tahu-tahu demam, tahu-tahu turun sendiri, atau night sweats ya, atau berkeringat gitu, kita sudah mulai harus alert kepada pasien ini. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Yang paling gampang, periksa darah rutin saja. Ya, periksa darah rutin, tanda-tanda yang kita bisa lihat adalah misalnya dia walaupun dengan leukositosis tadi, tapi ada anemia, ada trombositopenia. Ya, nah kalau sudah mulai ada tanda-tanda ini adalah tanda-tanda untuk kita mulai terapi, dan ini mungkin yang saatnya kita sudah mulai merujuk ulang ke pasien gitu ya. Selain itu kita tadi selain CLL kita bisa
salah satu yang kita evaluasi adalah SLL ya. Jadi terputus ya. Oke. Jadi CLL ini SLL dan CLL dan SLL kita bisa lihat apakah limfadenopati yang ada pada pasien yang tadinya hanya solitary saja atau tadinya hanya sekedar satu lokasi saja, dia berubah menjadi bulky atau menjadi menjadi besar tiba-tiba atau menyebar ke tempat lain, atau ada gejala-gejala lain yang muncul misalnya splenomegali atau organomegali di tempat lain ya gitu. Itu yang harus kita lihat. Jadi sebenarnya ini bisa dilakukan di tempat sejawat sekalian di daerah gitu. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Dan. Terputus dari sana. Sepertinya terputus yang ini. Sepertinya terputus dari yang utama. Mohon sejawat sekalian sabar sebentar. Sepertinya agak terputus dari panitia. Sambil menunggu screen dari panitia tersambung lagi, mungkin ini tadi saya ada pertanyaan ya, Dok ya. Bacakan Dr. Satu pertanyaan dari Dr. Edwina Ratu ini, bagaimana membedakan CLL dan ALL secara klinis? Ini mungkin banyak yang ingin mengetahui ya. Silakan Dr. Dimas. CLL dengan ALL, Dok ya. Oke, jadi mungkin sebelum saya menjawab langsung CLL dan ALL itu, kalau kita bicara mengenai leukemia, kita ada 4 entitas besar, ya. Yang kita lihat pertama dari seri limfoid atau seri myeloidnya tadi. Kemudian kita lihat dari penangsungan penyakitnya. Ya, kalau kita lihat kronik, nah, kita selalu lihat bahwa leukemia ini adalah leukemia yang progresinya pelan-pelan. Sedangkan secara akut, kita lihat pasiennya ini yang biasanya progresinya lebih cepat. Selain itu kita lihat juga dari jenis sel yang terjadi proliferasi. Biasanya untuk yang kronik, baik dia CLL maupun CML, biasanya yang terjadi proliferasi itu adalah sel-sel yang sudah mature atau dewasa ya, sedangkan untuk ALL atau AML yang terjadi proliferasi berlebihan itu adalah sel-sel yang masih muda, sel blast. Nah, karena dia muda, fungsinya tidak bagus, akhirnya memberikan outcome yang jelek bagi pasien. Nah, khusus untuk ALL dengan CLL sendiri, yang paling gampang kita lihat adalah dari usia. Kenapa? CLL seperti saya sampaikan tadi adalah penyakit orang usia dewasa dan bahkan usia tua ya, disease of the elderly. Sedangkan pada ALL paling sering terjadi pada anak-anak, walaupun pada sebagian kasus bisa terjadi pada orang dewasa juga. Nah, jika dia terjadi pada orang dewasa, kita kembali lagi kalau secara klinis kita lihat dari tampilannya progresif atau tidak. Kalau secara laboratorium kita bisa lihat dari jenis sel yang berproliferasi, apakah dia sel mature atau sel-sel blastnya. Mungkin seperti itu, dokter. Nah, ini. Ya. Satu lagi Dokter Dimas, ada yang bertanya itu Dokter Dimas, apakah perbedaan pilihan terapi untuk non-Hodgkin lymphoma atau Hodgkin lymphoma yang bertransformasi menjadi CLL? Mungkin terbalik mungkin, Dok ya. Yeah. Ya.
Oke, saya mungkin ini sedikit ya, saya perluskan sedikit. Perbedaan terapi ada antara non-Hodgkin lymphoma dengan CLL. Jadi seperti saya sampaikan tadi, bahwa CLL ini atau SLL jika dia terjadi limfadenopati, dia merupakan entitas yang sama. Dan kemudian apa namanya? Dan kemudian SLL ini merupakan salah satu jenis dari non-Hodgkin lymphoma. Jadi kita tahu non-Hodgkin lymphoma itu ada banyak sekali, ya, ada banyak sekali gitu, ya. Salah satunya adalah small lymphocytic lymphoma ini. Nah, terapinya juga banyak sekali tergantung dari jenis-jenis terapinya, ya. Ada yang untuk dia diffuse large B-cell itu terapinya ini, ya. Dan untuk small lymphocytic lymphoma itu terapinya tadi yang sudah saya sampaikan itu sama saja dengan CLL, tergantung dari pasiennya, bagaimana karakteristik pasiennya. Jika pasien usia muda, kita bisa berikan terapi yang lebih agresif, ya. Bahkan FCR pun cukup efektif untuk pasien-pasien seperti ini. Sedangkan pada pasien usia tua mungkin kita berikan terapi yang lebih less agresif gitu. Nah, pada satu poin dari CLL atau SLL ini, ada satu poin yang kita sebut sebagai Richter transformation gitu. Nah, Richter transformation ini memang salah satu poin yang jelek bagi penderita SLL atau CLL ini. Karena dia bisa berubah menjadi DLBCL sehingga apa namanya? Kondisinya bisa menjadi jelek, bisa menjadi agresif, sehingga pilihan terapi pun berubah. Yang tadinya kita FCR atau kita berikan bendamustine dan rituximab itu kita bisa berikan terapi yang sesuai dengan DLBCL, misalnya kita berikan terapi R-CHOP, ya, yang paling sering kita pakai rituximab dengan CHOP gitu. Nah, cuma kita harus lihat kondisi pasien, biasanya karena pada Richter transformation ini dia menjadi tidak bagus, kita tetap harus pertimbangkan kondisi pasien. Saya kira mungkin itu, Dok. Satu mungkin lagi karena memang sekarang lagi pandemi ya, COVID, ada yang menanyakan tentang kaitannya dengan kondisi sekarang ini. Bagaimana jika pasien dengan CLL dan COVID-19? Untuk terapi CLL, apakah ada rentang waktu tertentu dari setelah COVID-19 sudah dinyatakan sembuh? Atau bagaimana? Mungkin secara umum saja bagaimana keganasan hematologi mungkin hampir sama semua ya, bagaimana dalam kondisi pandemi ini penata laksanaan itu secara umum. Silakan Dokter Dimas atau Dokter Tuti bisa menambahkan nanti. Ya, mungkin saya dulu coba. Ya. Silakan. Jadi jika sudah dinyatakan sembuh, ya, jadi salah satu memang jadi kendala kita. Jadi karena COVID-19 ini adalah sesuatu yang baru bagi kita semua, baik bagi dokter di tempat dokter, bahkan bagi kita juga. Jadi tetap kita lihat, kalau untuk kemoterapi konvensional, ya, COVID-19 kita tidak indikasikan kalau memang dia sedang terjadi. Tapi kalau sudah sembuh, saya kira tidak ada masalah. Apalagi kalau misalnya sudah tidak ada gejala-gejala sisa lain yang kontraindikasi terhadap terapi. Nah, terkait pandemi ini, saya lebih ingin bercerita tentang bagaimana kesulitan pasien untuk datang ke tempat kami, ya. Jadi sebagaimana kita tahu, mungkin banyak pasien-pasien keganasan itu, baik keganasan darah maupun keganasan secara umum, itu datang dari daerah. Nah, karena pandemi ini tentu saja ada keterbatasan, ya. Nah, salah satu pengalaman saya dengan CLL ini adalah dengan adanya ibrutinib. Jadi ibrutinib, alhamdulillah, karena dia bisa diberikan per oral, jadi pada salah satu pasien kita switch ke ibrutinib karena beliau juga alhamdulillah bisa memperoleh. Jadi akhirnya dilanjutkan di tempat pasien tersebut. Jadi tidak perlu datang bolak-balik ke Makassar untuk kontrol, cukup dikontrol oleh sejawat di sana dan kita komunikasi lewat online saja begitu. Kira begitu, Dok. Satu
tentang AML ya, kaitannya terkait AML dan COVID-19 terkonfirmasi dengan risiko PTA ya, venous thrombosis emboli yang tinggi, dokter tetap yang tinggi, tetapi pasien terjadi perdarahan aktif. Mohon arahannya terkait penata laksanaannya. Apakah masih bisa diberikan antikoagulan ataukah low molekular heparin? Silahkan Dokter Tuti. Saya sekarang baru masa pandemi, sehingga penyakit apa saja bisa terus COVID ya pada ya. Jadi bertanya pada penderita AML dan COVID bagaimana pemberian antikoagulan, dan pasien ini ternyata terjadi pendarahan. Oke, saya ulang. Mic-nya ternyata mati. Terima kasih Dr. Yusuf. Pertanyaannya bagaimana pemberian antikoagulan pada penderita AML dan juga menderita COVID, dan pasien ini terjadi pendarahannya bukan resiko pendarahan, tapi ternyata pemberian antikoagulan penderita COVID ini sangat high risk terjadinya trombus. Nah tentu makan buah semalakama ya. Tapi ingat lagi guideline ISTH 2020 ya. Kalau pada penderita posisi seperti ini dia pendarahan tapi COVID ya, maka seyogyanya diberikan terapi pengganti dulu. Seberapa di ISTH dikatakan bahwa apabila penderita COVID dengan pendarahan, maka berikanlah terapi pengganti sampai trombosit itu lebih atau sama dengan 50.000. Yang kedua, PT di bawah 1,5, fibrinogen lebih atau sama dengan 150. Itu kalau terjadi pendarahan. Tapi misalnya hanya resiko high risk pendarahan, tapi belum terjadi pendarahan, maka batas trombositnya 20 lebih atau sama dengan 25.000. Nah, setelah mencapai itu, maka dipertimbangkan pemberian antikoagulan. Tentunya kita pilih yang lebih aman. Dalam ISTH juga misalnya sudah tercapai tadi terapi penggantinya, pilihannya yang dianjurkan adalah low molecular heparin. Begitu ya. Mungkin itu kalau ada pasien atau penyakit yang lain yang pendarahan, maka langkah yang diambil itu dulu. Terima kasih, bagus pertanyaannya. Satu pertanyaan dari Dokter Aristoliwang, masih ada sedikit, masih ada waktu sedikit. Ya, Aristoliwang itu izin bertanya, sampai berapa lama terapi menggunakan ublictuzumab? Ya, ublictuzumab pada kasus CLL, dan dosis pemberian berapa kali seminggu, dan juga untuk pengobatan ibrutinib berapa lama diberikan oralnya, dan apa yang harus di-follow dari keberhasilan terapi. Ya, silakan Dokter Dimas. Oke, saya jawab yang kedua dulu ya, yang ibrutinib ya. Ya, jadi kalau yang ibrutinib itu kita berikan setiap hari dengan dosis 420 mg, jadi jadi diberikan 3 tablet lah setiap satu pasien, itu diberikan setiap hari, itu diberikan setiap hari terus menerus sampai terjadi disease progression, artinya sampai ibrutinibnya sendiri sudah nggak bisa lagi diberikan gitu. Jadi memang dia seperti disampaikan di awal, CLL ini merupakan penyakit yang ya susah kita bilang bisa sembuh atau tidak ya, jadi memang harus di follow up. Nah, mengenai apa yang harus di follow up, saya kira sama saja dengan tadi yang kita follow up pada pasien-pasien dengan watchful waiting itu, tapi sudah dengan terapi ya. Jadi kita lihat apakah terjadi perburukan, progresivitas, jika terjadi misalnya ada secara klinis ada limfadenopati, apakah membesar atau ini lagi. Atau kita lihat dari parameter hematologi saja yang paling mudah ya, apakah terjadi anemia, trombositopenia berat yang
tidak bisa kita tidak reversible lagi dengan ini ya. Setelah kita terapi dia terjadi lagi begitu. Jadi terus kita diberikan seterusnya sampai terjadi disease progression. Ya memang seperti itu, dan memang ya ini terus terang agak berat karena harganya juga lumayan ya, tapi saya kira seperti itu. Untuk ublituximab terus terang saya belum ada pengalaman untuk pemberian ini, Dok. Ya, kayaknya di Indonesia juga belum pernah kita pakai karena belum approve juga. Ya, kira itu. Itu jawaban dari Dr. Aristo. Dr. Aristo Liwang ya yang sudah bertanya. Gimana kita tutup? Gimana waktu? 5 menit lagi. Ini ada pertanyaan satu ya. Ini mungkin untuk dokter umum penting juga ya. Di mana perbedaan pemeriksaan hasil lab untuk masing-masing leukemia? Darah rutin ya? Iya, jadi pada mungkin yang paling basic untuk teman sejawat mungkin yang ada di daerah, silakan Dokter Titi atau Dokter Dimas. Dari dokter siapa? Dari Dokter Hidayat Wiriantono. Dari dokter Hidayat. Di mana perbedaan hasil lab? Oke. Jadinya memang untuk teman-teman sejawat yang di daerah itu ya, ternyata teman-teman di daerah bisa screening atau mencurigai bahwa penderita ini apakah hanya leukositosis karena infeksi atau dia leukositosisnya karena proliferasi ya. Jadinya tentu kalau di daerah saya harap bisa memeriksa darah rutin dan hapusan darah tepi ya, karena untuk dokter umum itu kompetensinya 4. Dengan pemeriksaan itu sangat bisa membantu teman-teman sejawat untuk mencurigai bahwa pasien ini kemungkinan adalah bukan suatu leukositosis tapi keganasan, sehingga segera teman sejawat bisa merujuk untuk diagnosis pastinya tentunya. Kalau dari darah tadi seperti rilis ada apabila mendapatkan white blood cell yang tinggi ya, misalnya pada CML, misalnya pada chronic myelocytic leukemia bisa white blood cell-nya sampai 600.000 sampai 300.000 sampai 100.000 dengan leukosit atau white blood cell yang 300.000, teman sejawat pasti menyimpulkan bahwa ini leukositosis bukan infeksi tapi proliferasi. Setelah itu lihat leukosit yang leukositosis di atas normal, maka lihatlah diferensial counting. Berapa persentase neutrofil, limfosit, monosit, eosinofil, dan sebagainya. Seperti tadi yang real case tadi, ternyata eosinofilnya hampir 60.000, ya, padahal normalnya hanya 60%, padahal normalnya itu hanya 6-8%. Tentu hal yang demikian bukan suatu alergi lagi. Misalnya orang asma mungkin naik tapi 12%, 10%, orang cacingan juga bisa naik eosinofil tapi paling 15%, nggak sampai 15%, 12%, ini sampai 60%. Hal yang demikian tentu berpikir suatu kelainan proliferasi, bukan hanya suatu reaksi tertentu alergi misalnya ya. Nah, dengan demikian itu sudah salah satu dari darah rutin bisa mencurigai bahwa itu adalah suatu kelainan atau proliferasi seri leukosit. Apalagi kalau dibarengi leukositosis yang begitu tinggi dan ada anemi, ada trombositopeni, dari anamnesis ternyata sudah 2 bulan pasien tadi keluar masuk rumah sakit transfusi trombosit, itu suatu informasi bahwa pasien itu tidak leukositosis karena infeksi, tapi itu adalah salah satu data dari keganasan hematologi, begitu ya. Begitu juga tadi di Dokter Dimas, karena saya presentasikan adalah seri leukositosis, Dokter Dimas adalah seri leukositosis. Sehingga apabila terjadi leukositosis dan yang ternyata tinggi adalah limfositnya normalnya maksimal hanya 40%,
ini sampai 76%, 80%, maka berpikirlah itu adalah suatu proliferasi seri limfosit. Apakah dia ALL, apakah dia CLL, maka di anamnesislah tadi dokter kita sudah sampai dari anamnesis sendiri bisa membedakan atau kronik dari keluhannya. Kalau keluhannya tiba-tiba dari cerebral abscess, tiba-tiba langsung demam, langsung ada benjolan di ketiak, dia pembesaran limfadenopati yang begitu mendadak, dan dari darah rutin ada leukositosis dan limfositosis, maka berpikirlah itu adalah suatu keganasan seri limfosit. Apakah dia ALL, apakah dia CLL, itu masih perlu lagi pemeriksaan tambahan lain-lain seperti aspirasi sumsum tulang dan sebagainya, sehingga dari teman sejawat, dari darah rutin saja habis gitu kalau mencurigai memang keganasan, dirujuk karena untuk yang diagnosis tadi tentunya masih banyak tambahan pemeriksaan yang harus dilakukan. Itu pertanyaannya, terima kasih. Kira sudah lengkap sekali dari Dokter Tuti tadi. Karena hampir semua pertanyaan sudah jawab ya, dan waktu juga. Mungkin sedikit saya simpulkan bahwa keganasan hematologi itu biasanya datang tadi dengan kondisi klinik yang berbeda-beda ya, ya baik dan asimptomatis ataukah dia dalam bentuk anemia, leukopenia atau trombosis. Penting sekali untuk melakukan pemeriksaan awal, itu darah rutin ya, abusan darah tepi, darah rutin. Jangan lupa memeriksakan melihat dia punya differential count ya, untuk membedakan seperti tadi kira ATP ternyata bukan ya. Nah, itu pemeriksaan dasar yang harus pada keganasan hematologi pun ada sudah ada target-target terapi atau first line terapi yang selama ini sudah kita jalankan, tapi ada novel terapi yang baru-baru pengobatan CLL yaitu bendamustine dan ibrutinib. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua pembicara yang sudah sharing ilmu pada hari ini. Dr. Tuti, Dr. Dimas, terima kasih banyak atas ilmunya ya, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sempat join dari seluruh Indonesia ya, dari Aceh sampai Rian saya lihat ya. Terima kasih untuk para peserta yang berpartisipasi atau mengikuti acara webinar ini, semoga acara ini ada manfaatnya. Dan tak lupa terima kasih pada Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, dan saja yang mendukung acara kita ini adalah PT Johnson & Johnson. Terakhir saya ucapkan terima kasih pada semua panitia yang sudah membantu terselenggaranya acara ini. Terakhir saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.